Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama Zara Marsha B dengan NIM 131210067, kedua Riko Rian Saputra dengan NIM 131210074, ketiga Muhammad Arsy Firmansyah dengan NIM 131210077, keempat Rara Besari dengan NIM Rara Lintang Bersari dengan NIM 131210008. Yang kelima, Raka Abhiseka Nugroho dengan NIM 131210080. Yang terakhir saya, Didelnya Ariani dengan NIM 131210091. Di sini kami ingin memberi tanggapan mengenai lembaga khusus, salah satunya yaitu KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI adalah sebuah lembaga negara yang bertugas khusus mengawasi pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang disahkan pada tanggal 20 Oktober 2002. Selanjutnya, sesuai dengan Amanat Pasal 75 dari Undang-Undang tersebut, Presiden Megawati Soekarno Putri menerbitkan Kepres Nomor 77 Tahun 2003 tentang pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Lalu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 74 dijelaskan bahwa yang pertama, dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. Yang kedua, dalam hal ini diperlukan pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. KPAI juga merupakan salah satu dari 3 lembaga independen pengawasan perlindungan HAM di Indonesia yang kedudukannya sejajar dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, dan lain-lain. Lembaga ini bersifat independen dan di mana keanggotaannya telah diatur dalam undang-undang. Anggota KPAI terdiri atas 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, 1 anggota, 1 orang sekretaris, dan 5 orang anggota. Semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden melalui pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Adapun pembentukan KPAI dimandatkan oleh KPAI yang dimana telah memasuki periodisasi keanggotaan yang kelima. Yang pertama, periode pertama berlangsung mulai tahun 2004 sampai 2007. Yang kedua berlangsung pada tahun 2007 sampai 2010. Periode ketiga berlangsung pada tahun 2010 sampai 2013. Periode keempat berlangsung pada tahun 2014 sampai 2017. Yang periode kelima berlangsung dari tahun 2017 sampai 2020. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Tiko. Komnas Perlindungan Anak Indonesia bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang tentang perlindungan anak. Sehingga berdasarkan pasal tersebut, tugas dan fungsi Komnas Perlindungan Anak Indonesia adalah untuk mengawal dan mengawasi bagaimana penerapan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan. Selanjutnya, baik, saya akan melanjutkan. KPAI mempunyai kewenangan untuk memberikan penanganan sementara dan segera memintakan
instansi terkait untuk menjalankan fungsinya dengan masalah anak. Sistem ini dikenal dengan nama referral system karena ada lembaga lain yang sebenarnya sudah memiliki tupoksi sebagai eksekutor penyelesaian masalah atau kasus yang melibatkan anak. Berdasarkan beberapa dasar hukum pembentukan, kedudukan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dan latar belakang terbentuknya, KPAI memiliki rumusan visi misi sebagai berikut. Visinya yaitu terwujudnya Indonesia ramah anak. Dan misinya meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan perlindungan anak. Kedua, meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak. Ketiga, membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak. 4, meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawasan perlindungan anak. Dan kelima, meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya tentang kasus terbaru dari Lembaga Khusus KPAI. Kasus terbarunya yaitu adalah pelaksanaan penerima peserta didik baru atau PPDB. PPDB telah dilaksanakan di sejumlah daerah. Waktu pelaksanaannya pun beragam. Ada yang memulainya pada akhir Mei seperti di Sumatera Utara dan juga yang baru mulai pada akhir Juni 2022 seperti di Bengkulu, Jambi, dan daerah-daerah lainnya. Hasil pengawasan menunjukkan kalau di Posko Sudin Pendidikan dan Dinas Pendidikan banyak ditemukan masalah lupa password hingga harus reset ulang. Selain itu, masalah lainnya adalah belum melakukan pra-pendaftaran. Padahal lulusan tahun lalu atau sekolah asalnya dari luar DKI Jakarta. Bukan hanya itu, ada juga masalah jalur prestasi karena orang tuanya tidak paham tentang persentil dalam PPDB DKI Jakarta dan jalur pindah tugas orang tua yang ketentuan waktunya belum diketahui CPDB. Sedangkan ke Posko Dukcapil permasalahannya banyak terkait domisili atau kartu keluarga yang baru didaftarkan setelah 1 Juni. Melihat kondisi PPDB saat ini, KPAI mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk lebih menggencarkan sosialisasi, terutama soal ketentuan KK yang harus minimal 1 tahun saat mendaftar PPDB. Selain itu, aturan khusus CPDB yang mendaftarkan di SMK seperti tidak buta warna dan minimal tinggi badan untuk jurusan tertentu juga harus disosialisasikan. KPAI berharap pemerintah dapat melakukan pemetaan penyebaran sekolah negeri di wilayahnya dan mencari solusi bagi keadilan akses pendidikan anak-anak di wilayah yang tidak ada sekolah negerinya. Apakah dengan menerapkan kebijakan zonasi khusus melibatkan sekolah swasta dalam PPDB bersama atau membangun sekolah negeri baru di wilayah-wilayah tersebut? Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudari Zahra. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tanggapan tentang lembaga negara tersebut. Menurut tanggapan kelompok kami, lembaga KPAI ini sangat diperlukan guna memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak. Lalu juga dengan adanya lembaga KPAI juga untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemenuhan hak anak dan perempuan di Indonesia. Karena perempuan dan anak-anak rentan akan kekerasan khususnya di lingkungan keluarga. Tujuannya agar bisa memantau, memajukan, melindungi hak setiap anak dan mencegah. Baik, akan dilanjutkan Mbak Rara. Ketua KPAI menuturkan banyak pasal-pasal yang mengakomodir perlindungan anak, namun belum dilaksanakan sepenuhnya oleh negara. Namun dalam Undang-Undang Peradilan Anak ditetapkan mindset yang berbeda kepada para penyidik dalam menghadapi anak yang berstatus sebagai korban, saksi, bahkan khususnya pelaku. Sehingga KPAI harus tetap dipertahankan agar keamanan anak terjamin. KPAI pun membuat pedoman pemantauan evaluasi pengawasan anak yang sedang dirundingkan bersama aparat penegak hukum dan Menteri Hukum dan HAM. Sekian. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.